Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Nah, berikut ini saya akan mengulas spesifikasi salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Rush 1,5 tipenya S Matic tahun 2007. Nah, ini tampilan sekilas ya dari luar ya. Tadi bagian kiri, depan serta kanan. Sekarang kita lanjut saja, kita periksa apa saja yang ada di Toyota Rush ini ya. Nah, untuk lampu dia sudah kristal reflektor ya. Terus habis itu ini juga proyektor. Nah, ini lampu dim, lampu besar, lampu kecil, serta di sini ada lampu sen. Nah, terus untuk fog lampnya juga kristal reflektor ya. Oke. Nah, di bagian sini grillnya ini kayaknya sudah diganti ya dengan aftermarket. Nah, terus habis itu ada tulisan ini juga nih Rush. Nah, tulisan chrome nih Rush besar. Nah, di sini juga ada tempelan variasi stiker ya, jadi motif-motif api seperti itu. Oke, nah sudah dilengkapin dengan tambahan tanduk ya, tanduk. Terus habis itu di bagian sini lampu sudah kristal reflektor ya, sama di sini lampu dim, di sini lampu besar, sini lampu kecil, di sini lampu sen. Nah, terus fog lamp juga kristal reflektor ya. Oke. Nah, untuk di bagian kap mesin sendiri, nah di sini ada semprotan air wiper ada dua, terus wipernya ada dua di bagian depan. Nah, sekarang kita ke bagian fender ya. Nah, di bagian fender, nah di sini ada tulisan VVTi. Terus habis itu untuk spakbornya sudah diganti dengan aftermarket. Nah, terus untuk bannya sendiri ini mungkin sekitar masih 70% masih ada ketebalannya. Nah, terus untuk peleknya dia sudah diganti dengan velg aftermarket ya, seperti itu. Kesannya gagah, warnanya warna hitam. Nah, ukuran bannya 235 60 R16. Seperti itu. Nah, dia bagian depan sudah rem cakram. Nah, ini ada karet penahan lumpur. Nah, sekarang untuk bagian samping dia ada stiker ya. Jadi ada stiker panjang di bagian sini. Terus habis itu ada tulisan Sportivo ya. Sportivo ya. Terus ada tulisan Jepang di bagian sini. Nah, untuk spionnya dia sudah ada sennya. Terus batoknya juga chrome, sudah elektrik dan sudah retract. Nah, di bagian atas ada ini antena, terus sudah ada roof railnya juga ya di bagian atas. Jadi kalau mau naruh-naruh barang tinggal ditambah roof racknya. Jadi enak nih kalau kita bepergian jauh, bawa barang bisa di atas, tidak mengganggu penumpang yang ada di dalam. Nah, sudah dilengkapi juga dengan talang air. Terus habis itu untuk ininya, tuas buat buka pintunya dia modelnya model tarik ya. Sudah dilapisin dengan chrome. Nah, ini ada colokan kunci. Nah, di sini juga seperti itu. Nah, sekarang untuk kuncinya sendiri ini dia kuncinya terpisah dengan remote, dan remote-nya juga aftermarket. Sekarang kita coba buka saja. Nah, oke. Sekarang kita masuk, kita lihat apa saja yang ada di bagian dalam. Nah, untuk bagian dalam sendiri ini door trimnya ya, door trim. Nah, di sini sudah di retrim dengan lapisan bahan semi kulit. Nah, terus habis itu di bagian sini ada kisi-kisi tweeter. Nah, di bagian sini ada handle buat buka pintu, di sini buat lock unlock pintu. Nah, di sini ada handle tangan, sama di sini jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, terus di bagian sini ada buat lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol power window untuk keempat pintunya. Nah, terus di bagian bawah sini ada kisi-kisi speaker. Nah, di sini ada cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di bagian pintu juga sealer perlu kita periksa. Agak buram nih. Nah, pastikan bahwa sealer kondisinya masih oke ya di sealer pintu. Kenapa? Karena apabila sealer pintu sudah tidak ada, berarti pintu ada indikasi gantian. Dan apabila sealer pintu reparasi, berarti ada indikasi pintu perbaikan. Nah, terus di bagian sini nih dashboard secara keseluruhan. Sekarang kita mulai dari sisi jok dulu nih. Nah, untuk joknya sendiri dia terpisah nih antara jok supir serta jok penumpang. Nah, ini dia sudah di retrim ya, di retrim dengan bahan semi kulit, dan joknya pun juga busanya ditambah nih, sehingga kalau perjalanan jauh nih, dan saya coba juga duduk cukup nyaman nih, enak empuk, jadi tidak pegel di punggung. Nah, terus ada dua senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Nah, di bagian sini ada seat belt 3 titik yang bisa diatur ketinggiannya ya. Oke. Nah, di sini ada ini buat reclining, senderan bangku supir. Nah, di sini ada buat naikin turunin bagian bantalan jok. Terus habis itu di sini ada ini
buat maju mundurin jok. Nah di sini ada buat buka tangki bensin. Nah terus habis itu di bagian sini kita bisa perhatikan juga jangan sampai ada karat atau sisa selumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman bebas banjir. Nah terus ini handle, ini pedal, pedal rem serta pedal gas. Nah di sini ada kita buat buka kap mesin. Nah terus di bagian sini ada tempat buat ini nih sekring ya. Nah terus di bagian sini ada pengaturan. Nah ini pengaturan spionnya, dia sudah elektrik dan sudah retract. Terus habis itu di sini buat mengaktifkan defogger belakang. Terus di sini ada kisi-kisi AC, di sini ada tambahan tweeter nih. Tambahan tweeter. Nah, sekarang kita ke ini. Di sini ada colokan kunci. Sekarang kita masukin aja nih kunci. Kita mau coba starter mobil ya. Oke. Nah, sekarang kita coba starter mobil. Nah, pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyala mobil itu jereng ya. Karena kalau nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di dinamo starternya atau di akinya sudah swak. Nah, di bagian sini ada penunjuk untuk RPM mesin. Nah, di sini penunjuk untuk kilometer. Nah, di sini apabila supir tidak pakai seatbelt dia nyala. Terus habis itu di sini apabila rem tangan aktif dia nyala. Nah di bagian bawah sini ada bensin. Nah bensin juga udah perlu diisi, nanti kita isi lagi. Nah terus kilometer di 133.000 ya. Nah di sini buat trip ya, trip A, trip B. Nah di sini ada indikator buat ininya, maticnya. Jadi dia posisinya sekarang di P ya, berarti parkir. Nah di sini kalau pintu kebuka. Nah di sini ada buat ngelihat suhu mesin, level suhu mesin. Nah kita ke bagian depan. Nah di bagian sini ada handle untuk ini fog lamp depan, lampu besar kecil, terus lampu sen serta lampu dim. Nah di bagian sini ada handle untuk pengaturan wiper depan belakang serta air wiper. Nah kita ke bagian depan lagi. Nah di sini setir sudah dilengkapi dengan airbag. Nah jahitan-jahitan setir sih di sini masih bagus. Nah cuman memang di sini ada pudar-pudar karena pemakaian ya. Nah dia dilapisin juga ini dilapisin sarung. Terus kita ke bagian sini. Nah di sini ada jam digital. Kita ke bawah lagi. Di sini ada LCD TV. Sudah dilengkapi dengan kamera mundur ya. Jadi kita coba aja kamera mundurnya. Nah ini kamera mundur sudah dilengkapin. Nah seperti itu. Nah sekarang kita ke bawah lagi. Di sini ada kisi-kisi AC. Ada ini tombol lampu hazard. Terus ke bawah lagi ada pengaturan ini buat kecepatan angin AC. Di sini buat suhu AC. Terus kita ke bawah lagi, di sini ada asbak serta di sini ada power outlet ya. Nah, terus ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini tuas maticnya serta ini matic. Nah, terus kita ke bagian sini lagi nih. Bagian sini lagi ada ini tuas rem tangan. Sini ada tempat penyimpanan buat nyelip-nyelipin handphone juga bisa. Di sini ada tempat penyimpanan lagi serta di sini juga ada kunci seat belt. Nah bisa kita lihat juga di dalam kunci seat belt apabila ada karat atau sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah sudah dilengkapi dengan airbag, ada tweeter tambahan, kisi-kisi AC. Nah di sini ada laci penyimpanan tertutup. Di sini ada tempat penyimpanan kecil juga di sini. Nah terus di bagian bawah sini ada kisi-kisi speaker, cup holder, tempat penyimpanan terbuka, handle untuk tarik atau dorong pintu. Di sini tuas buat power window. Di sini juga handle buat narik atau dorong pintu. Sini ada tuas buka pintu serta lock unlock pintu yang bahannya dari chrome ya. Oke, sini ada tweeter. Terus kita ke bagian atas. Nah di sini ada handle tangan, ada sun visor, ada cermin. Nah cuman tutupnya sudah hilang dan lampunya juga tidak nyala. Oke, nah di bagian sini ada tempat buat kacamata. Nah di sini buat lampu lampu baca, terus spion, udah ada pengaturan kesilauannya secara manual. Terus sun visor bagian supir tidak ada cerminnya. Oke. Mungkin bagian depan secara keseluruhan kita sudah periksa ya. Sekarang kita ke bagian tengah dan belakang. Nah, ini kita buka saja nih ininya, kacanya. Oke. Nah, untuk bagian tengah ini modelnya model tarik juga, nih dilapisin dengan chrome. Sekarang kita buka saja nih pintu bagian belakang. Nah, pada pintu bagian belakang ini door trim. Sini sudah di retrim. Nah, di bagian sini ada buat handle buka pintu, buat lock unlock pintu. Nah, di bagian sini ada handle untuk jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, di sini ada tuas power window.
Nah, terus habis itu di sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi speaker. Nah, terus ini sudah dilengkapi dengan child lock, terus sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa sealer pintu kondisinya masih oke. Nah, terus ini tampilan joknya, dia juga sudah di retrim, bahan busanya juga tebal seperti sofa. Nah, terus kita lanjut, kita periksa aja. Nah, di bagian tengah ini bisa duduk 3 penumpang dewasa ya, secara normal. Nah, di sini ada senderan kepala 2 yang bisa diatur level ketinggiannya. Di bagian tengah seat belt 3 titik, ada 2 ya, kiri dan kanan. Nah, di bagian sini ada seat belt 2 titiknya 1. Nah, jok bisa di reclining serta dia bisa dimaju mundurin juga nih, bisa. Nah, ini bisa maju mundur. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, di bagian dalam di sini ada kantong penyimpanan kiri dan kanan, belakang jok bagian depan. Di sini ada asbak. Nah, terus habis itu di bagian bawah sini ada kisi-kisi speaker, ada cup holder. Terus habis itu ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini handle buat dorong atau narik pintu. Nah, di sini ada tuas power window, di sini ada handle buat buka pintu sama buat lock unlock pintu. Nah, kita ke bagian atas. Di bagian atas ada handle tangan, terus habis itu AC sudah double blower ya. AC double blower. Nah, ada 3 level kecepatan. Nah, terus habis itu di bagian sini ada handle tangan. Nah, terus untuk plafon sendiri ini juga dia sudah dimodif ya, jadi nyaman seperti di rumah jadinya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini jok bisa duduk 2 penumpang dewasa secara normal ya. Ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Pelipatan bangku bisa 100% ke depan. Nah, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka, terus di sini ada cup holder, terus habis itu ada cup holder juga sama tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, seat belt di bagian belakang belum ada karena ras ini sebenarnya diperuntukkan untuk 5 penumpang ya. Cuman di sini tambahan sudah dilengkapin jadi bisa buat 7 penumpang. Oke. Nah, mungkin bagian apa namanya tuh, tengah dan belakang sudah kita lihat secara keseluruhan. Sekarang kita keluar lagi ya. Oke. Nah, untuk bagian luar nih ada tambahan aksesoris, pengisian bensin ada di sebelah kanan. Terus habis itu ini buat spakbornya juga sudah aftermarket, tapi bikin kesan jadi gagah ya. Nah, untuk bannya sendiri ukuran sama velg sama, kondisi ketebalan bannya sekitar 60-70% juga masih ada. Nah, untuk belakang remnya masih tromol. Ini ada karet penahan lumpur. Nah, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, ini jadi ciri khas ya Toyota Rush atau saudara kembarnya Terios yang lama. Jadi dia masih ada konde buat ban cadangannya. Jadi ban cadangan di dalam. Nah, di sini ada penutupnya lagi. Nah, terus untuk di bagian atas sudah dilengkapi dengan spoiler, rem, lampu rem, terus kaca sudah defogger. Ada defogger belakangnya juga sudah ada, wiper belakang juga ada. Nah, terus ini Rush tipenya S. Nah, lampu kristal reflektor. Nah, di sini lampu senja, lampu rem, di sini lampu sen, nah di sini lampu mundur. Nah, sudah dilengkapi dengan ini sensor parkir, terus habis itu ada tanduk ya. Ada tanduk belakang tambahan. Nah, di sini kristal reflektor juga lampunya. Oke, nah dia model buka pintunya congkel ya. Model congkel, ada lapisan kromnya. Sekarang kita buka saja pintu belakang. Nah, di bagian pintu belakang, sealer juga kita perlu perhatikan nih pintu belakang. Pastikan bahwa sealernya itu oke untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Nah, ini kondisi door trim. Nah, di sini kondisi bagasi penyimpanannya ya. Oke. Nah, terus sudah kita lanjut ke bagian kamera mundur ditaruh di sini nih. Nih kamera mundur di dalam. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, di sini spakbor juga sudah aftermarket, ban juga ketebalan juga masih sekitar ini 80% ada nih, 70-80% masih ada. Nah, ini velg, ban dia ini tromol ininya, rem belakang. Terus kita ke bagian sini.
Nah, door trim kondisi juga masih oke. Terus ini child lock. Nah, sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Nah, ini tampilannya. Nah, seperti rumah ya, nyaman ya. Seperti sofa di rumah. Oke. Nah, sekarang kita periksa lagi di bagian ini door trim. Nah, ini door trim kondisi masih oke. Sealer pintu juga kita periksa di sini kondisi. Nah, ini tampilan jok. Tampilan dashboard. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini spion. Sudah chrome, ada lampu sen, dia sudah retract dan sudah elektrik ya. Nah, ini ada tulisan VVTi. Nah, ini spakbornya. Ini aftermarket. Ini kondisi ban juga masih tebal nih, mungkin masih sekitar 60-70% masih ada. Nah, sekarang kita ke bagian terakhir, kita ke bagian mesin. Nah, untuk buka kap mesin nih di bagian sini nih. Nah, sekarang kita ini agak harus ditahan pakai dua tangan. Nah, oke. Nah, untuk Toyota Rush ini mesinnya 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang ya. Nah, apa saja yang ada di mesin ini kita perhatikan bagian atas. Nah, bagian atas juga bagian kap mesin pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Sealer juga kita periksa. Ini agak gelap. Pastikan bahwa sealernya itu oke. Nah, terus habis itu kita ke bagian depan. Nah, apron depan juga kita perhatikan. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Sasis juga perlu kita perhatikan nih. Nah, ini sasis. Pastikan bahwa aman, tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, di bagian sini nih radiator. Nah, radiator nih bagian atas nih masih bahan ini ya, bahan besi ya, metal ya. Jadi ini catnya aja yang lupa, cuman secara keseluruhan dia masih oke. Nah, di sini buat pengisian radiator coolant. Nah, di bagian sini ada buat pengisian minyak power steering ya, power steering. Di sini modul ABS. Di sini ada tangki radiator coolant cadangan. Nah, di sini ada pengisian ini apa namanya tuh, air wiper agak buram. Nah, terus di sini mesinnya. Nah, di sini ada filter udara buat ini pembakaran mesin. Nah, di sini ada tutup buat kita buka atau mengisi oli radiator ya. Oli mesin, sorry salah. Nah, di sini ada aki, di sini ada buat meriksa level oli mesin. Nah, di sini ada buat pengisian ini nih, apa namanya tuh, buat pengisian ini loh, minyak rem. Nah, oke. Nah, mungkin kita tutup dulu nih. Nah, ya, oke. Nah, mungkin ini saja video spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Rush 1,5 tipenya S Matic tahun 2007. Nah, jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, performa mesinnya bagaimana, oke atau tidak, kaki-kakinya masih enak atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, maticnya, perpindahannya masih halus atau tidak, masih responsif atau tidak, bisa kita periksa dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini nih, pas di hook ya. Letak kita ada di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama, area parkir luas, menuju Zal Motor juga mudah, tinggal lurus. Ada bundaran belok kiri sedikit. Nah, pas di sini ya, pas di hook. Stok kami juga banyak nih, bisa kita lihat semua mulai dari sini sampai ke dalam-dalam. Oke. Nah, mungkin ini video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah, jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Instagram, Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Toyota yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.
Silakan komentarnya juga boleh dan dibagikan juga ya, di-share ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.